Menurut Pak Iqbal, kan di sini ada 4 nama, ada 3 nama, mohon maaf, yaitu Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, kemudian Ridwan Kamil ya. Yang berita terkininya itu yang nanti akan mencalonkan presiden di 2029. Nah, pertanyaannya adalah mungkin tidak Prabowo itu mencalonkan kembali. Itu yang pertama tuh pertanyaannya. Karena kenapa? Yang sama-sama kita ketahui saat ini kalau tidak salah usia Prabowo itu ada 71 atau 72 ya. Pak Iqbal tahu usianya Pak Prabowo? Kalau usia saya kurang tahu ya, berapa? Nah, itu kan memang kalau untuk usia sendiri kan diatur ya di undang-undang juga. Artinya apakah memungkinkan gitu kalau 75 ataupun usia 80 tahun jadi calon presiden? Coba nanti bagaimana? Coba nanti lu cek, Bang. Bagaimana kondisi fisiknya begitu. Usianya Prabowo tuh dicek. Terus ada aturannya nggak terkait pencalonan maksimal usia berapa gitu. Bantu cek aja. Sekalian informasi buat teman-teman. Jarang juga yang cari tahu terkait itu. Biasanya kalau berita yang banyak dicari terkait Prabowo itu biasanya terkait kalau menjelang pemilu itu ngungkit-ngungkit masalah HAM dulu 98. Biasanya yang diungkit lagi itu biasanya. Ya. Saya sih begitu. Untuk usia Pak Presiden saat ini, tadi kan Presiden ya, ini tadi saya baru mungkin nggak nyalon lagi ya 2029. Dan usianya itu saat ini beliau di usianya 73 tahun teman-teman. 73. Jadi tanggal lahirnya tanggal 17 Oktober 1951. Dan usia saat ini Presiden Prabowo yaitu 73 tahun usia. Nah tadi kan pertanyaannya mungkin enggak begitu kan Pak Presiden ini Pak Prabowo ini mencalonkan kembali di tahun 2029. Itu pertanyaannya Pak. Itu karena kan memang menurut undang-undang sendiri 1945 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 garis miring PUU strip XX1 garis miring 2023 ya. Yang hanya mengatur batas usia minimal calon presiden, capres dan cawapres yaitu 40 tahun dan sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Ini nih. Kalau maksimal belum ada ya? Nah, di sini sendiri memang untuk maksimal belum ada. Nah, makanya bagaimana menurut Pak Iqbal? Mungkin atau tidak Pak Prabowo itu akan calon kembali menjadi capres di 2029? Kalau ditanya mungkin ya mungkin saja karena 1 bulan ke belakang ya Gerindra itu mendeklarasikan untuk mencalonkan kembali Prabowo Subianto untuk menjadi presiden di 2029. Oh, betul berarti beritanya ya. Tapi Prabowo sendiri pernah mengeluarkan statement dalam satu acara gitu ya. Beliau tidak begitu merespon terkait itu begitu. Karena statement beliau tuh begini kalau nggak salah ya. Saya tidak akan mencalonkan lagi kalau seandainya masyarakat tidak puas dengan kinerja saya di periode yang ini. Jadi tergantung nih. Kalau masyarakat ini puas dengan kinerjanya Prabowo sebagai presiden periode 2024-2029, bisa saja kemungkinannya semakin besar Prabowo untuk nyalon lagi. Meskipun usianya mungkin nanti 2029 itu 77 ya. Bisa saja gitu. Tapi statement Prabowo sih seperti itu gitu. Tapi yang sudah-sudah sih kalau ditanya survei masyarakat terhadap kinerja presiden yang sudah-sudah sih biasanya sih lebih tinggi gitu tingkat kepuasannya gitu. Karena kan pihak oposisi itu biasanya menyanggah itu karena ya bisa dianggap settingan atau segala macam, tapi ya kita nggak tahu lah. Ya kita bisa lihat aja kinerja Prabowo selama 7 bulan 8 bulan ini berapa bulan 7 bulan ada 7 bulanan ya 7 bulanan ini bisa kita lihat kinerjanya Prabowo seperti apa. Mungkin ada hal yang baik, ada juga hal yang masih kurang yang mesti diperbaiki. Itu normal saja lah. Di tengah situasi global yang seperti ini ya, teman-teman juga mungkin tahu sendiri krisis ekonomi, perang di mana-mana. Kondisi Indonesia di tangan kepemimpinan Prabowo bisa dirasakan sendirilah. Menarik teman-teman sekalian. Tadi Pak Iqbal Irawan menyampaikan bahwa saat ini kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yaitu tingkat kepuasan masyarakat itu masih tinggi. Dan kita cross check juga ini news.detik.com. Ini merilis juga
Untuk trust kepercayaan publik itu tembus di 82,7% tingkat kepuasannya. Dan itu survei ya, ini yang terbaru. Itu tinggi. Ya, yang dirilis itu surveinya berdasarkan indikator politik Indonesia 17 sampai dengan 20 Mei. 82,7% ini kan sangat luar biasa ya. Jadi memang ada opportunity. Ya. Kemungkinan incumbent itu mencalonkan lagi untuk usia itu apakah boleh usia 72 tahun? Ya selama tidak ada aturan tertulis mah ya boleh-boleh saja kan, berarti yang dibatasi itu kan 40. Dan itu pun kemarin kan sudah direvisi ya oleh MK. Batas minimalnya itu berapa? 30 tahun. Karena kan ada Gibran itu di situ. Betul. Gitu Bang. Jadi Prabowo ini memang sejauh yang saya lihat ini kelebihannya beliau ini geopolitiknya itu luar biasa Bang. Ya kan? Geopolitik. Maksudnya melihat dalam membaca situasi global nih Prabowo ini diakui lah bagus gitu. Jadi sehingga pada akhirnya efeknya ya kepada kestabilan di Indonesia sendiri, meskipun kondisi dunia ini lagi banyak sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya. Iya, banyak masalah, krisis pangan, krisis peperangan gitu kan. Mungkin kelebihannya Prabowo gitu, karena beliau kan mantan militer juga Bang. Gitu. Iya, disitulah kelebihannya Pak Prabowo. Ya, jadi gini Pak Iqbal yang saya mau tanyakan, oke ya, kita tadi fokusnya ke Pak Prabowo. Yaitu kan ada 4 nama kan. Ya. Yang pertama adalah Pak Prabowo, kemudian yang kedua Gibran Rakabuming Raka, yang ketiga yang santer juga Ridwan Kamil. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan adalah tadi kan Prabowo sudah. Nah, ini Gibran Rakabuming nih. Karena memang menurut survei juga yang dirilis oleh metrotvnews.com ya, itu kepuasan Bapak Wapres kita Gibran Rakabuming Raka itu tembus di 79,8%. Responden menyatakan kepuasan. Wow, ini juga keren teman-teman ya. Ini menurut Pak Iqbal, kenapa nih kok bisa masyarakat itu puas dengan Mas Gibran ya? Padahal kan kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat yang memang tidak sejalan, itu juga banyak yang ketidakpuasan sebenarnya beritanya. Karena memang ada beberapa faktor ya yang menjadi tingkat masyarakat itu tidak suka dengan beliau. Nah, menurut Pak Iqbal sendiri, dengan angka 79,8% responden dari menyatakan puas ini, percaya atau tidak? Ya, terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gibran, yang kalau saya lihat berita tentang Gibran itu justru malah bulian yang dia dapat gitu loh. Ejekan gitu loh dari netizen itu. Kalau saya melihat respon dari masyarakat terhadap apa yang Gibran lakukan gitu. Tapi karena namanya Wapres ya Bang ya. Wapres itu kan dia bekerja itu kalau memang diperintah oleh presiden untuk menggantikan posisi presiden. Ya saya nggak tahu efeknya Gibran di pemerintahan Prabowo ini sebesar apa gitu ya. Karena kan Gibran ini dikelilingi oleh orang-orang yang hebat Bang. Ya kan? Prabowo-nya hebat, menteri-menterinya hebat. Nah Gibran ini sebagai Wapres nih bisa nggak ngimbangin itu gitu loh. Mungkin kinerjanya presiden bagus, menteri-menterinya bagus, Gibran nggak ngapa-ngapain juga keangkat-angkat aja beliau itu gitu. Tapi kalau misalkan kita berpikiran positif, apa yang sudah Gibran lakukan sejauh ini sih pemberitaannya nggak begitu ini ya, nggak begitu keluar gitu loh. Apa yang sudah Gibran lakukan gitu ya. Bahkan terkait statement-statement dia tentang situasi-situasi yang sedang ramai, baik itu di nasional ataupun internasional, kita nggak pernah dengar tuh pendapat beliau gitu loh sebagai Wapres. Karena Wapres itu dari tahun-tahun belakang itu ya, dari presiden dari masa ke masa, Wapres itu memang ya kinerjanya nggak begitu disorot Bang. Yang disorot itu ya presiden dan menteri-menterinya. Wapres mah yang ikut aja gitu aja sih. Mungkin ya Gibran ini dengan survei seperti itu karena mungkin kinerja presiden dan menteri-menterinya udah oke. Tapi mungkin nggak sih, kan ini juga ada yang mengklaim ya, beberapa pakar politik ya, mengklaim bahwa kenapa Gibran bagus begitu kan. Kemudian surveinya juga oke gitu kan, tinggi. Karena memang beliau ini salah satu sosok figur yang mewakili generasi muda.
Artinya gaya kalangan muda. Jadi mereka tuh si Gibran sendiri mempresentasekan mewakili generasi milenial dan Gen Z seperti itu. Nah, menurut Pak Iqbal sendiri betul kira-kira bagaimana tuh? Apakah memang itu menjadi salah satu parameter yang menjadi surveinya beliau ini tinggi apa gimana? Tapi ya kalau misalkan surveinya bagus ya kita support aja, Bang. Oke. Dan bulian-bulian itu tolong netizen dikurangi lah. Kalau mau kritiklah yang baik gitu. Karena kalau saya lihat ya di YouTube-nya beliau itu, wah buliannya luar biasa. Jahat semua, bukan jahat sih, keras gitu. Galak-galak semua netizen ini. Jadi kalau misalkan positif hasil surveinya ya syukurlah gitu. Mudah-mudahan beliau nanti nyalon bisa menang. Amin ya teman-teman sekalian. Tadi sudah disampaikan untuk ini aja calon di 2009 itu obrolan bapak-bapak luntang lantung. Obrolan bapak luntang lantung ya. Tadi kan Pak Prabowo juga sudah dijelaskan, kemudian Mas Gibran sudah dijelaskan. Ini kan tadi di awal juga saya sudah sampaikan bahwa ada 3 yang menurut survei terkini ya. Bahkan sudah dijurnalkan di beberapa mahasiswa yang di awal saya bacakan tadi ya. Nah, kemudian ini ada nama Ridwan Kamil nih, Pak Iqbal Irawan ya. Elektabilitas Ridwan Kamil sendiri ini identik konsisten sangat tinggi ya. Jadi survei-survei nasional menetapkan Ridwan Kamil dalam besaran calon presiden potensial di 2029. Nah, ini surveinya dari LSI Denny JA. Nah, menurut Pak Iqbal sendiri ya, untuk RK mungkin nggak beliau ini akan menjadi salah satu kandidat terkuat begitu? Karena itu survei kayaknya survei lama deh, Bang. 2029 surveinya sebentar. Tahun berapa saya itu? bacakan. Ridwan Kamil sekarang namanya jatuh. Rekam jejak karena kasus 2003. Kasus perselingkuhan. Justru yang namanya sedang angkat itu Deddy Mulyadi sekarang, Pak. Iya. Indikator. Tapi baru kok ini, Bang. Kemarin, ya maksud saya kemarin aja dia di DKI kan kalah sama Pramono. Jadi kemungkinan ya, maksudnya kecil itu, ya. Menurut saya sih Ridwan Kamil kayaknya enggak sih. Karir politiknya udah hancur kalau menurut saya sekarang. Kenapa bisa? Ya itu kasus perselingkuhan itu. Kasus perselingkuhan sama siapa namanya tuh, si yang perempuan yang gendut itu, saya nggak tahu lagi, lupa namanya. Udah main fisik nih teman-teman sekalian. Berat ini udah pembahasannya. Ya itu. Karena gini, Bang, namanya kasus perselingkuhan itu sensitif, Bang. Karena apa? Kalau ibu-ibu udah disinggung masalah itu, waduh, udah hancur dah. Jangankan politisi, ulama aja kalau disinggung masalah kasus perselingkuhan hancur, Bang. Ya. Karena ibu-ibu itu termasuk sosok makhluk ras terkuat di muka bumi ini. Bahaya itu kalau udah berbahaya ya. Bisa puluhan tahun orang nggak bakal lupa. Diingat terus kalau kasusnya perselingkuhan. Iya. Beda kalau kasus politik 5 tahun lupa, bisa nyalon lagi. Kalau selingkuh mah susah, hancur itu udah hancur kalau selingkuh. Jadi menurut saya nih survei yang ini nih kayaknya kurang kredibel ya. Kurang tepat. Baik. Kalau di Jawa Barat sendiri sekarang yang lagi rame Deddy Mulyadi. Barusan saya udah bikin videonya tuh, tonton aja ya. Oke teman-teman sekalian ya. Tadi terkait survei ini nanti kita akan cross check kembali untuk yang update-nya gitu. Karena memang betul ya apa yang disampaikan untuk mantan gubernur Jawa Barat sendiri. Ini memang isunya kan juga memang santernya juga kurang bagus ya, yang tadi sudah disampaikan. Dan artinya survei ini juga kita akan cross check lagi apakah update atau tidak begitu kan. Karena memang saat ini kan yang lagi santer itu Pak Deddy Mulyadi ya. Saat ini oke begitu. Dan beliau juga tadi kan sudah membuat kontennya. Teman-teman nanti bisa dilihat di channelnya beliau ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak waktunya yang memang sudah menonton ya. Mohon untuk dibantu ya, like and subscribe-nya dan berikan respon-respon yang positif. Sponsor. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang disponsori oleh Funbolt, teman-teman.
Kalau teman-teman yang suka SKM, rokok sigaret kretek mesin, rokok putih, ini kita hadirkan Funbolt, isi 20 batang dengan harga murah. Harganya sangat terjangkau, maksudnya bukan murahan ya. Harga terjangkau, isi 20 batang. Rasanya oke. Ya, isi 20 batang. Kalau teman-teman berminat, ya khususnya Tangerang Raya, hubungi di channel kita, tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.